damai di hati, shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tak putus-putusnya berkatnya dalam kehidupan kita sekalian, bahkan lebih teristimewa pada malam hari ini dalam persekutuan ibadah kolom 4, bahkan rangkaian ucapan syukur hari ulang tahun dari Bapak Noldi yang ke-68 tahun. Kita semua diundang, rukun bersaudara, bahkan dari kolom-kolom yang lain pun diundang untuk bersyukur bersama-sama dengan Bapak Noldi yang berhari ulang tahun ke-68 pada hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipandu oleh yang terkasih Ibu Pendeta Fali Pelialu MTH, yang adalah juga Ketua Majelis Jemaat Yudia Hafal 2. Baik, dalam persiapan, mari kita berdiri, kita menyanyi, Ku akan selalu bersyukur. Takhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami di malam hari ini akan beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan berita firman. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Fali Pelialu MTH. Kami berdoa bermohon kepada-Mu, biarlah Bapa di surga akan memberkati, menguasai Ibu Pendeta dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin peribadatan malam hari ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Bapa di surga menyertai peribadatan kami daripada mula sampai dengan akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Jemaat Kolom 4 Gemim Yudia Hafal 2 dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun yang ke-68 dari Bapak Noldi Sungai dalam keluarga Sungai Ise. Tertahbislah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai persekutuan ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama angkat pujian dengan melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan. Semua menyadari bahwa perjalanan hidup kita dalam hari-hari yang kita jalani tidak pernah luput dari berbagai kesalahan dan dosa, dan karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita akan mengaku kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, betapa kami adalah umat yang sesungguhnya tidak setia, tidak taat, karena praktek kehidupan yang terus-menerus ditunjukkan dalam sikap kehidupan kami. Kami seringkali terbawa oleh perjalanan hidup yang ada dengan perkembangan dunia yang membuat kami menyenangkan diri kami pada hal-hal yang tentu sesaat dan tidak akan membawa kami pada kehidupan yang kekal. Tetapi kami terus didorong dan dibawa dalam keinginan-keinginan yang seperti itu, sehingga kadangkala kami pun menunjukkan ketidaksetiaan, ketidaktaatan, karena kami terus mengikuti setiap keinginan dan perkembangan dunia yang ada. Untuk itulah ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami semua datang kepadamu dan kami memohon,
berkenanlah kiranya Tuhan mengasihani kami, mengampuni kami, membaharui kami, sehingga kami pun boleh memiliki sikap hidup yang selalu mengikuti petunjuk Tuhan, dan kami mau taat dan setia, mau mengiringi Yesus dalam segenap kehidupan kami. Ini pengakuan kami, dan ubahkan kami, bawa kami dalam kesetiaan, sehingga benar-benar kami boleh menjadi umat yang disebut sebagai gembalaan Tuhan, yang mau menjadi umat yang berkenan kepadamu. Ini pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus yang berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Mari kita sambut pengakuan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan Allah, umat-Mu yang bersyukur karena diizinkan ada di hari yang ke-14 di tahun 2024, dan merupakan awal untuk kami mau melangkah dalam kerja dan pelayanan sebagai jemaat-Mu yang ada di kolom 4 Gemim Yudea. Dan di dalamnya ada sukacita, kebahagiaan, karena Tuhan berkenan menambahkan usia buat kehidupan Bapak Noldi Sungai, sehingga ada di usia 68 tahun. Kami butuh firman, kami butuh petunjuk-Mu melalui kebenaran firman. Biar kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami, menuntun dan mengarahkan kami, sehingga firman yang akan kami baca akan dapat dimengerti, tetapi juga kami pun berupaya untuk melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah buat kami di saat ini, karena kami semua siap dan sedia mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan ibadah perdana, dan karena itu kami mengambil bahagian firman Tuhan menurut bacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, dibaca dari ayatnya yang ke-15 sampai 23. Injil Matius pasalnya yang ke-7, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-15 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Pengajaran yang Sesat. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian jauh bacaan firman yang merupakan perenungan kita sepanjang minggu yang berjalan ini, dan dalam rangkaian sukacita hari ulang tahun yang ke-68 dari Bapak Noldi, maka ada firman menurut Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian jauh semua bacaan Alkitab kita di saat ini, dan kalau mungkin ada yang mau disaksikan oleh yang berbahagia, Bapak Noldi. Dia tawar. Terambil. Dia tawar. Oh, khotbah mau ambil tuh kesaksian. Sebagaimana yang disampaikan oleh yang berbahagia, nanti jatuh kesaksian ke belakang. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, yang boleh mengizinkan kita semua bertemu lagi di tahun ketiga periode yang berjalan, tahun 2024. Itu berarti kita memulai lagi untuk dalam kebersamaan lewat kerja dan pelayanan sebagai jemaat Gemim Yudea, khususnya kolom 4, yang bertepatan dengan hari ini. Anugerah Tuhan boleh dinyatakan dalam perjalanan hidup Bapak Noldi yang ke-68 tahun. Sungguh anugerah Tuhan sungguh luar biasa dialami, dinyatakan dalam kehidupan Bapak Noldi ketika perjalanan 68 tahun boleh dianugerahkan, dan kita boleh menyaksikan bagaimana sehat, kuat, tetap semangat ada dan dimiliki oleh Bapak Noldi. Sekalipun saya tadi mendengar bagaimana Encik Rita mengatakan bahwa awalnya lalu bergumul dengan kondisi tubuh yang ternyata mengalami sakit penyakit. Dan siapapun kita, memang kita tidak akan dapat menolak ketika semua itu teralami dalam perjalanan hidup kita. Kita pasti ada upaya untuk bagaimana mau menikmati sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sebagaimana harapan kita ketika kita ada di tahun 2024 ini. Dan karena itu memang kita mau dibawa dalam kehidupan, bagaimana kita mau mengenal, bagaimana kita akan berupaya dengan cerdas melihat tantangan zaman yang bukan tidak mungkin ada dan terjadi dalam kehidupan kita.
Yesus dalam khotbahnya di bukit, ketika dia memulai dengan khotbahnya, kalau kita melihat pengajaran awal yang paling pertama dia sampaikan adalah berbahagialah. Sehingga memang dia mau menyatakan tentang sabda bahagia buat semua murid-muridnya, tetapi juga semua pengikutnya di zaman itu. Mengapa dia mengawalinya dengan itu, tetapi juga pada akhirnya dengan kewaspadaan yang dia beri satu peringatan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada para pengikutnya. Karena ternyata disadari bahwa dalam kehidupan sejak zaman Yesus, bahkan sampai kepada zaman kita sekarang ini begitu banyak yang harus kita temui dalam kita mau mendewasakan iman kita. Bagaimana kita benar-benar memiliki rasa tanggung jawab sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang mengaku percaya, orang yang punya rasa tanggung jawab iman, yang pasti berupaya sedapat mungkin melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang tentu menurut petunjuk dan kehendak Tuhan dalam hidup hari lepas hari dengan sesama, bahkan dalam kehidupan dengan masyarakat yang ada. Dan karena itu perikop bacaan kita sepanjang minggu ini, bagaimana orang-orang yang percaya, para pengikut Yesus termasuk murid-muridnya, mereka diingatkan dengan ungkapan waspadalah. Waspada berarti ada peringatan, hati-hati. Kalau orang teringat tahun 2014 di tanggal 14 tuh kan, kalau nggak salah, bagaimana musibah yang terjadi tidak hanya di kota Manado, tetapi juga di tempat-tempat tertentu ketika cuaca yang seperti ini yang terjadi. Saya waktu itu ada di Tunggul Isa itu Minting, dan memang ya, jembatan Megawati tenggelam sehingga tidak bisa melakukan aktivitas keluar karena Dato Minting memang mesti lewat di situ. Dan bisa membayangkan situasi dan kondisi yang seperti itu, dan kita semua tidak tahu tentang apa yang akan kita hadapi di tahun 2024 yang masih merupakan rahasia bagi kita, yang tahu hanyalah Tuhan. Sehingga dia beri peringatan tentang waspada tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada murid-murid sebelumnya. Dia mengingatkan tentang waspada, tetapi kewaspadaan di masa itu adalah tentang nabi-nabi palsu, tentang pengajaran-pengajaran yang kadang di luar daripada maksud dan kehendak Tuhan. Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa bukan tidak mungkin kita akan menemukan akan pengajar-pengajar yang berkedok sebagai seorang gembala, tetapi justru serigala berbulu domba. Bukan tidak mungkin kita pun akan menghadapi orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Tuhan yang diurapi, sebagai yang diutus, yang mau ada dalam kerja dan pelayanan, tetapi justru mereka mau menyesatkan kita, mereka mencari kepentingan diri,
Mereka mencari kesenangan sesaat, dan mereka memakai kita sebagai alat mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nasihat waspada ini sesungguhnya dia mau katakan jangan sampai kita akan bertemu dengan serigala yang dikatakan buas, serigala yang berbulu domba, yang menyampaikan bahwa ya punya penampilan baik, mereka punya ciri-ciri kehidupan yang ternyata dilihat sungguh menarik, tetapi ternyata justru hendak menerkam kita karena pikiran mereka yang kotor, karena kepura-puraan yang kadang kala baik hanya dalam sesaat. Dan ini yang dia mau katakan, kita akan dapat mengenal seseorang hanya dari buahnya. Seperti bagaimana kita mau mengenal pohon, kita akan tahu buahnya, kalau dia baik atau tidak baik. Ketika dia mengatakan bahwa dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, ataukah buah ara dari rumput duri? Karena dia mau memberi penekanan tentang bagaimana kita harus mengenal, bagaimana kita harus tahu tentang sesuatu yang baik yang kau ditunjukkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan mampu memastikan bentuk kepalsuan ataupun keseriusan dan keaslian daripada entah buahnya ataupun hasilnya melalui sikap dan perilaku. Karena Yesus pun mau mengatakan bahwa dari buahnya orang harus menguji, orang harus mengujinya. Untuk mengujinya yang pasti tidaklah mudah. Bagaimana kita harus menguji, karena sebagaimana dikatakan oleh Yesus, kalau kita melihat bahwa dia tidak menghasilkan, maka dia akan dipotong, dia akan ditebang, dan dia akan dibakar di dalam. Sehingga dia mau supaya betul-betul kita punya kualitas iman yang kuat. Karena dia pun memberi penegasan bahwa tidak semua orang yang menyerukan Tuhan, Tuhan adalah orang yang betul-betul mau masuk dalam kerajaan surga. Karena kadang-kadang pun kalau dia kesetiaan, dia bagus. Sehingga Yesus mau katakan jangan kenal dia dari luar, ya kan? Masih lebih baik dia durian, ya kan? Baduri di luar, makin di dalam daripada kedondong. Itu kedondong kayak mulus di luar, mah ternyata di dalam, ya kan? Nah, orang nggak mau hidup kita, iman kita akan seperti kedondong, tajam di dalam, gak ada di luar. Paling tidak ya sama dengan durian gitu orang. Nah, memang minum musim sekarang. Sehingga ya enak kan dia di dalam, tapi memabukkan juga. Lalu KBB bisa panik. Artinya kita diingatkan mau menguji, mampu melihat sesuatu sehingga betul-betul memiliki kualitas iman yang kuat, kualitas yang betul-betul mampu membawa kita dalam hidup kerajaan surga. Apalagi di dunia kita sekarang ini, ya, orang akan berhadapan dengan situasi dan kondisi suhu politik yang boleh dikatakan ya tinggi. Karena ya, sudah lama orang pilih presiden, wakil presiden, ada DPD, ada DPR, ada DPRD, yang kita tentu
berupaya untuk mempersiapkan bagaimana kita akan mampu memilih mereka yang paling tidak sudah kita kenal, tetapi juga dengan cerdas kita melihat dia tidak hanya untuk sesaat, tetapi betul-betul yang akan membawa satu perubahan untuk bangsa dan negara. Betul-betul yang mampu menyentuh masyarakat pada umumnya. Sehingga kalau menghadapi situasi itu, tidak hanya kita berpikir tentang apa yang dia kasih, tetapi bagaimana kita memohon hikmat Tuhan. Orang berdoa pada Tuhan, orang mohon petunjuk Tuhan, supaya dia beri hikmat buat kita bisa memilih siapa yang betul-betul punya maksud baik untuk bangsa dan negara. Sebab kalau kita hanya mengikuti perkembangan zaman yang ada di dunia kita sekarang, kadang-kadang orang berpikir untuk memilih sosok pemimpin yang tentu kalau dia berhasil, maka pilih. Dunia sekarang kan begitu. Kalau dia tidak berhasil, maka dipilih. Tetapi mari kita mohon hikmat Tuhan. Orang berdoa pada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, supaya dia yang akan menunjukkan mana yang terbaik, yang betul-betul dalam diskusi yang tentu berkualitas, yang tentu memiliki kehidupan yang mau setia dan taat. Sebagaimana tentu yang selalu dilakukan oleh kita semua, bahkan keluarga yang ada di tempat ini, keluarga Sunni-Sunni. Ketika hari ini mereka bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup Bapak Noldi. Bagaimana Bapak Noldi telah diuji oleh Tuhan dengan perjalanan hidup lewat gumul, tetapi ternyata di balik semuanya itu ada sukacita umur panjang dan tinggi boleh Tuhan anugerahkan. Sehingga kalau juga melihat awal tadi dalam persekutuan ibadah, ternyata memang Bapak Noldi ini tetap orang yang suka humor. Saya belum mengenal betul dengan Bapak Noldi, tetapi awal tadi kelihatan bagaimana Bapak Noldi simpang-simpang tetap orang yang humoris. Karena waktu Natal, Bapak Toki di sini ada tutup pintu, waktu datang di rumah Pak Mario. Ternyata ya Ibu Aleta sendiri di rumah dan sepasiar ketemu ke Pak Noldi. Pak Noldi bilang, ini semua pergi. Dan orang Petri memang suka lewat, sehingga memang orang suka berbayar. Tapi kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Sehingga tentu sekali kata firman melalui sang pengamsal Salomo bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagaimana anugerah Tuhan sudah dinyatakan dan dialami oleh Bapak Noldi dan Ibu Aleta serta seisi keluarga, dan karena itu firman mau mengatakan jalan yang penuh bahagia, segala jalan yang sejahtera biar kiranya tetap ada dan meliputi kehidupan seisi keluarga yang ada. Dan di sukacita 68 tahun betul-betul pohon kehidupan akan selalu ada dan nampak membawa terang kebahagiaan dalam hari-hari kehidupan keluarga saat ini besok selalu terus. Banyak selamat, Tuhan pasti memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau baik Tuhan, ketika kami diizinkan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, mengajak kami bagaimana
kami akan mampu untuk mengenal, tetapi juga dengan cerdas dalam menyikapi setiap kehidupan yang ada. Karena firman-Mu mengatakan bahwa kami perlu waspada, kami perlu menguji segala sesuatu yang harus kami hadapi. Karena ternyata kehidupan ini ada begitu banyak tantangan dan persoalan, ada begitu banyak tawaran yang menyenangkan sesaat yang dihadirkan dalam hidup kami untuk melihat sejauh mana kami mampu mengenal secara jelas dalam hidup sebagai orang yang beriman, tetapi juga bagaimana kami akan mampu memiliki keteguhan hati untuk setia dan taat dalam iman ketika nantinya kami akan dimintakan pertanggungjawaban. Sesungguhnya kami mampu melakukannya karena kami telah berupaya untuk menjalani kehidupan yang setia dan taat, yang tidak mudah dibawa oleh arus perkembangan zaman yang ada, tetapi betul-betul memiliki sikap hidup yang berimankan hanya kepada Tuhan, mau melakukan sesuatu yang baik dan benar, tidak hanya sesaat tetapi untuk selamanya dalam hidup dengan orang lain, kemana kami pergi dan berada. Tetapi juga saat mana Engkau menganugerahkan berkat lewat umur yang panjang buat kehidupan dari Bapak Noldi Sungai dalam keluarga Sungai Sumaisi. 68 tahun dia menjalani setiap aktivitas kehidupannya. Bagaimana dia berkarya, bagaimana dia menunjukkan sikap hidup sebagai seorang imam di tengah keluarga. Bagaimana dia memerankan tanggung jawab sebagai suami, sebagai papa, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga. Maka Engkau yang senantiasa memberi dia sehat dan kuat, dan kami terus berharap bagaimana hikmat dan bijaksana yang hanya daripada Tuhan juga akan selalu menyertai dan melingkupi dia, memakai dia untuk menjadi alat-Mu, sehingga dia pun akan terus berupaya untuk ada dan menopang kerja dan pelayanan dari sang istri, tetapi juga setiap bentuk kehidupan yang baik yang Tuhan kehendaki kami jalani di tengah dunia ini. Maka diberkati jugalah sang istri, Ibu Aleta Sungai Sumaisi, dalam segenap tugas tanggung jawabnya, perannya sebagai istri yang cakap, sebagai ibu rumah tangga, sebagai tiang doa yang terus berupaya mau melakukan segala sesuatu menjawab harapan-harapan seisi keluarga. Tetapi juga dalam kerja dan pelayanannya, biar kiranya Tuhan yang memberkati, menolong Ibu Aleta dalam tugas tanggung jawabnya. Kiranya hikmat dan bijaksana juga akan melingkupi dia sehingga pelayanan dalam hidup keluarga sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga pelayanan dalam jemaat sebagai KPGP yang ada tim doa, senantiasa Tuhan pakai dia untuk terus melakukan apa yang baik, dan dia akan diberkati dengan sehat dan kuat yang hanya dari Tuhan. Diberkati jugalah anak-anak mereka, baik yang sudah berumah tangga tetapi juga yang masih terus berupaya dalam karya, dalam hidup sebagai orang muda. Diberkati kiranya kehidupan daripada anak-anak yang ada, baik Aldi dalam tugas dan pekerjaannya, demikian pun untuk Christine dan juga Willy dalam aktivitas hidup mereka. Diberkati mereka
dibuat berhasil setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Mereka tetap mengingat cinta dan kasih yang selalu ditunjukkan oleh orang tua. Maka diyakini Aldi dan juga Christine serta keluarga akan selalu ada dalam pemberkatan Tuhan. Mereka pun akan dibuat berhasil dalam setiap kehidupan yang akan mereka dapati. Bapa di sorga, diberkati jugalah kami semua yang boleh dihimpunkan bersama sebagai jemaat-Mu yang ada di kolom 4. Tuhan memberkati setiap kerja dan pelayanan ketika memasuki tahun pelayanan yang ketiga. Engkau kiranya memberi hikmat dan bijaksana buat kerja pelayanan Bapak Penatua Chris, tetapi juga Bapak Diaken Jeffrey dalam aktivitas pelayanan mereka. Masing-masing mereka memiliki talenta dan karunia untuk bagaimana penghidupan keluarga mereka berusaha untuk boleh menjawabnya dalam tugas tanggung jawab mereka. Tetapi dalam kerja dan pelayanan mereka mau memberi diri seutuhnya untuk kehidupan di dalam Tuhan. Maka diberkati kehidupan pribadi, lepas pribadi mereka, tetapi juga keluarga mereka, baik keluarga Hombokau Panyemanan, tetapi juga keluarga Delaro Robinson. Kiranya kasih dan anugerah-Mu memberkati mereka sehingga setiap tanggung jawab dan pelayanan mereka akan dibuat berhasil karena mendapatkan dukungan topangan dari istri, anak-anak, seutuhnya kaum keluarga mereka. Memberkati juga semua tim doa, KPDP, bahkan pun untuk UPK Bipra yang ada di kolom 4. Saat mana mereka mulai melangkah lagi dalam tahun pelayanan yang ketiga, kasih dan anugerah-Mu membuat mereka sehati, sepikir, sepakat untuk menjalankan kerja dan pelayanan dalam komunikasi yang baik, sehingga diyakini ketika ada kerjasama di antara mereka, semuanya itu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu pun akan menyentuh semua anggota jemaat yang ada. Diberkati semua anggota jemaat dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, lansia. Berkati mereka dalam segenap pelayanan mereka, bahkan tugas tanggung jawab menurut talenta dan karunia. Kiranya mereka pun akan berupaya untuk secara bersama bergandengan tangan melangkah dalam hidup bersama dengan Kristus. Tetapi juga jemaat yang ada di Gemim Yudea yang juga boleh ada saat ini, baik yang dari jemaat kolom 5 tetapi juga jemaat sekitarnya, bahkan perangkat pelayanan lainnya yang boleh terlibat secara langsung dalam sukacita kebahagiaan dari keluarga Sungai-Sungai di tempat ini. Diberkati semua pendeta, semua pelayan khusus yang boleh terlibat secara langsung di persekutuan ini, bahkan pun semua yang memberi diri dalam kerja dan pelayanan KPDP serta komisi-komisi kerja lainnya. Tuhan kiranya menolong dan menopang sehingga apapun yang menjadi komitmen pelayanan, semuanya itu akan berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, melalui persekutuan ini kami pun telah memberi persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami karena berkat-berkat Tuhan telah dinyatakan dalam hari-hari kehidupan kami. Berkati semua yang sudah dikumpulkan, kiranya semuanya itu akan dapat dikelola oleh yang mengelolanya, sehingga itu pun akan berbau harum di hadapan Tuhan dan dipakai dalam kerja pelayanan yang ada. Kami pun mau menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu, tetapi juga mereka yang belum sempat hadir karena
Mungkin ada beban hidup dan gumul yang sedang mereka hadapi, membuat mereka tidak dapat bersama dalam ibadah perdana jemaat Kolom 4. Berkati mereka semua, pulihkan mereka yang sakit, jamah mereka dengan urapan kuasa-Mu, tetapi juga mereka yang dalam beban hidup dan gumul lainnya. Kiranya beri mereka pengharapan, sehingga ada sukacita yang akan terus mereka nikmati dalam kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, akan memberkati sukacita hari ulang tahun yang ke-68 dari Bapak Noldi Sungai, bahkan seutuhnya keluarga Sungai Sumaisik, bahkan memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Persekutuan ibadah kami pada malam hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Kami berdoa kepada-Mu akan hadir kami, Ibu Pendeta Fali Teliaru MTH yang telah melayani kami. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan. Bahkan keluarga Santur Teliaru, suami, anak-anak selalu ada dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, selesai peribadatan ini, keluarga menyiapkan makanan dan minuman untuk kami nikmati pada malam hari ini. Oleh karena itu kami berdoa kepada-Mu, biarlah Bapa di surga memberkati makanan dan minuman ini, menguluskannya, sehingga boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru lagi bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi atas nama jemaat yang ada disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari kaum keluarga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu pertama-tama kami keluarga Sungai Cimete mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai memberkati kehidupan kami, bahkan lebih khusus pada hari ini Tuhan boleh menganugerahkan usia 1 tahun bagi suami, sehingga boleh menginjak di usia yang ke-68 tahun. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin Ibu Pendeta
Fali Telealu, Master Teologi, yang sudah memimpin ibadah syukur kami pada malam hari ini sehingga boleh selesai dengan segala baik walaupun cuaca tidak bersahabat, tapi ibadah kita boleh selesai dengan baik. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta Fali Telealu, Master Teologi. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanan dan memberkati kehidupan keluarga Sampul Telealu. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Jemaat Kolom 4 dan Kolom 5, rukun persaudaraan yang boleh mengambil bagian dalam sukacita keluarga pada malam hari ini. Tentu kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih, juga para tamu undangan, bahkan teman-teman dari anak kami Aldi. Kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Jacqueline Soanwaro Sumilat yang boleh memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Pendeta Altobeli Sumlang dan keluarga Sumlang Karundeng yang boleh mengambil bagian pada ibadah syukur malam hari ini, dan juga kepada Ibu Lineke Kotambunan yang boleh mengambil bagian pada ibadah syukur malam hari ini. Kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati kehidupan kita semua. Dan selanjutnya dari keluarga, karena ada berkat Tuhan dan kami keluarga hendak membagikan berkat bersama-sama untuk semua kita yang hadir pada malam hari ini lewat santap kasih bersama yang sudah disiapkan oleh keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dari UPK mungkin belum ada yang pengumuman, Pak. Kami persilakan pengumuman sambutan akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Penatua Riso Bokal.